Abuya Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah Salam dan Umi Nyai Hajah Maftuhah Minan adalah pengasuh sekaligus pendiri pesantren Tauhid Nurul Quran Kajen. Beliau berdua adalah sosok pejuang Al-Quran yang mengabdikan dirinya dan menghabiskan waktunya untuk berkhidmah kepada Al-Quran. Abuya Minan sudah mulai mengajar Al-Quran sejak masih lajang, yaitu pada tahun 1983 sepulangnya beliau menimba ilmu dari Makkah di bawah bimbingan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Pada tahun 1985 beliau menikah dengan Umi Nyai Hajah Maftuhah, putri dari Kiai Haji Abdul Manan, pengasuh pondok pesantren Nurul Huda, Singosari Malang. Pada tahun inilah Umi Nyai Hajah Maftuhah Minan menghidupkan kembali pengajian Al-Quran dan program tahfidz Al-Quran santri putri Pondok Pesantren Al-Husna, asuhan Kiai Haji Abdullah Salam yang setelah beberapa lama vakum. Pada tahun-tahun tersebut, beliau berdua masih tinggal serumah dengan Kiai Haji Abdullah Salam Kajen. Kemudian tepat pada tanggal 10 Syawal 1419 Hijriah atau tanggal 27 Januari 1999 Masehi, para santri takhasus Al-Quran yang menghafalkan Al-Quran kepada Abuya Minan dan Umi Maftuhah berpindah tempat dan menempati asrama khusus santri Al-Quran yang di kemudian hari bernama Pesantren Tauhid Nurul Quran. Seiring berjalannya waktu, Pesantren Tauhid Nurul Quran semakin berkembang pesat dan telah melahirkan banyak pejuang Al-Quran yang tersebar ke seantero negeri. Pertama ngaji Buya Minan itu awal-awal tahun 1983 ngaos kula niku badhe subuh dalan cek peteng wedal semanten Buya Minan kamaripun bersebelahan kalih tampungan air, lajeng sampingnya ku WC. Pertama cuma kula mawon, terus disusul kakang kula Basit almarhum, lajeng kang kula Maimun, wektale ditambah bakdo maghrib, berangkatnya bakdo maghrib, tapi mangke ngaose jam 10 dalu. Jadi sing bar maghrib iki beliau itu kalenderis kitab, terus mutolaah lah. Kadang ya dideki, kadang terus diterangno. Mangke jam 11 lagi mulai. Ya saya. Jadi Kiai Minan niku banyak awal-awal istiqomah ngajar, terus ngurusi bocah-bocah. Kula ngaji niku mulai juz 30, 29, 28 sampai selesai. Dari Buya wis ngono. Dari engko kok kene untuk iki diapalno nggon ape nambah waca sik. Pesene ngoten mawon. Itu sekitar akhir tahun 86. Menika saderengipun kala rumiyin ngaosipun wonten kamaripun Buya sebelah dalemipun Mbah punika, sehingga kula kiambak ingkang modal ngaosi saking dalem dereng begitu saged maos mawon sih kangelan niku sempat Buya niku menunjukkan carane maca idgham ngene, ikhfa ngene niku sempat ditudingke teng tulisane kalian kula kiambak kula ngalami ngoten. Dadi sing bener nak maca ngene niku sampai Buya sendiri menunjukkan Quran dibuka di hadapan saya niku atas niku.
sehingga sekdal niku terkesan sekali bahwa rasane santri kali Buya niku sih caket sanget. Nate Buya diaturi ngaos teng daerah Jakenan sampai kula Gus Rozak lajeng sinten nggih Pak Sapi'i napa Pak Ali Saifuddin nggih sempat umbalan nitih napa niku Isuzu dugi Jakenan mriku nggih nate lajeng wonten Masjid Juwono wonten Hall Akbar napa-napa nggih nate. Saat niku sangat dekat sekali dengan Buya Minan Abdillah karena nggih faktor santri dereng kathah. Yang saya ingat pada dawuh beliau itu tentang satu keikhlasan dalam beramal, itu yang pertama. Yang kedua, beliau pernah ngendika yo seneng dunya tapi ndonga supaya ora seneng dunya. Intinya itu saya senang dunia tapi jangan sampai kesenangan saya itu mengalahkan segalanya. Kemudian yang selanjutnya ya deresnya itu harus selalu istiqomah. Jadi deres aja nganti orang deres. Apapun keadaannya harus deres. Kemudian ketika ada rezeki tetap memikirkan sekitarnya. Beliau itu sering itu lomo, istilahnya lomo. Nah, lomo beliau itu tidak lepas dari gurunya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad seorang yang lomo kepada murid-muridnya. Kemudian beliau juga begitu. Dan alhamdulillah sedikit banyak kami bisa meniru apa yang beliau dawuhkan kepada saya. Saya mau mondok mengaji kepada Buya pertama kali. Waktu itu saya mau sowan kepada beliau, mau ikut mengaji Al-Quran, tahfidz. Tapi beliau itu melihat saya, langsung beliau itu ngendikan, ketoke kok ora mantep karo aku lah. Karena memang saya tuh belum kenal, yang saya kenal dari rumah itu kan Mbah Dolah. Jadi pikiran saya itu saya mau ngaji ngapalo kepada Mbah Dolah salam. Kayak Soekarno Bapak wae ngoten. Ini ngendikane ngoten. Di perjalanan itu sudah ditanyai Mbah Dolah. Sambil berjalan dari itu keluar Imaman. Jadi sowane ya itu sambil berjalan. Ndak sampai ke dalam Mbah Dolah sudah ngutus, wes nae sowan Mbah Napek. Terus kami kadang-kadang sowan Mbah Napek. Sing akhirnya Mbah Napek juga ngutus, yo nek ngaji iku yo karo Mbah Minan. Saya sowan ono mana. Akhirnya kami sowan lagi kepada Buya. Tadi Buya, Mbah Dolah, Mbah Napek, Buya lagi. Langsung diginikan Buya ngendikan. Wes sowan Mbah Dolah ngoten. Mohon Mbah Dolah, Mbah Napek diutus sowan mriki maneh. Tar. Saya kira, lah wis mantap saiki. Kira ya, nggih ampun. Itu awal. Dan itu saya tidak pernah lupa ya. Jadi akan kiranya kan beliau sudah makam kasamnya sudah ada itu. Tapi waktu itu beliau kan punya toko jamu itu di Mplak. Waktu itu mulai ramai jamu. Saya dijak ke toko jamu, kios jamu. Kamu ya ikut, nggak ngantasi orang dua ini, ngantasi melayani pembeli. Ngejak teman satu lagi, tambah ramai lagi. Ngejak teman lagi, berarti berempat. Akhirnya malah kami yang nunggu jamu ditimbali Buya. Yang intinya waktu itu malah Buya berdoa supaya jamunya tidak payu, tidak laku. Buya itu nangis, cerios ngendikan, bener aku ndek ben yo ngendikane lho, kepengin duwe mbrahakeh, pengin sugih mbrahakeh. Tapi nyatane kok malah ora ndadekno aku ayem, ora ndadekno malah susah. Aku wedi, aku rumasa dosa karo wong-wong bakul jamu. Berarti mulai pati ini kan gak payu kabeh. Pas itu ya disuruh tutup, tutup ae jamune. Tapi
Biasanya kami usul ya ampun Nabi ya saiki pelanggan aku. Ya saiki ini ndak tutup tapi ya nek ijo buka ya aku nyuwun semoga wajar ya wong maune cara waktu itu 300 gelas ya medune ya apik ya 200, 100, 50 ya direm ya rek. Wes akhirnya diteruskan sampai Kang Mudin Mifara, akhirnya juga ndak payu belas malah rugi. Terus orang payu belas, akhirnya ditutup tenan ya. Pondoknya sangat-sangat sederhana. Dulu kan memang belum PPNQ. Kalau saya masih ingat pondok pesantren Al-Quran Al-Husna, yang memang kami sendiri dulu, saya masih ingat. Saya sering di dokumen saya kami sosol, masih ingat sekali. Ya, cepet-cepetan, dikeket. Sampai kedekan, masih ingat saya. Alhamdulillah terkesan sekali saya. Jadi pokoknya deres itu, pekerjaannya jangan sampai apa ya ketinggalan pokoknya. Di samping kita menambah tiap hari kan pekerjaan kita harus kita utamakan. Yang berkesan sekali itu saat mau mengaji itu kita antri berlari-lari karena kan jauh dari dalamnya Umi. Bahkan ada yang terjatuh saat berlari-lari itu di-sian lah sebenarnya gitu. Tapi alhamdulillah ya senang sekali walaupun mata sangat sederhana tapi berkesan sekali. Alhamdulillah ya semoga ilmu kami bisa bermanfaat dan maslahah barokah dunia dan akhirat. Saya ngaji di PPNQ tahun 88 sampai dengan 93 dengan jumlah santri sekitar 20 santri. Kami ngaji pada Umi, habis maghrib itu setoran atau ngeloh, dan pada subuh murojaah. Tapi ada lagi satu hal yang saya terima secara khusus dari Umi, karena mungkin saya dulu itu sangat bodoh sekali, sehingga ketika ngaji itu seringkali salah, dan Umi tidak segan-segan untuk dukani, dan itu yang paling membentuk karakter saya sampai dengan sekarang menjadi karakter yang tidak pantang menyerah. Jadi salah satu kelebihan kami sebagai angkatan awal, di mana pada saat itu jumlah santri masih sedikit, itu memang kita sangat dekat dengan Umi, jadi sering didhawuhi, sering dinasihati. Jadi istimewanya Umi dan Buyah bagi kami adalah bagaimana beliau betul-betul mendidik kami dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mungkin pada saat itu kami merasa karena kami masih muda, masih kecil ya. Kita saat itu merasa kok Umi kok begini ya, Buya kok begitu ya. Tapi sebenarnya ternyata ada hikmah di balik semua itu. Dimana mungkin sebagian orang mengatakan Umi maupun Buyah itu ketika ngajar ngaji luar biasa kerasnya. Dan ternyata itu keistimewaan beliau. Karena berkat didikan beliau pula, akhirnya kami menjadi santri-santri yang punya tekad kuat untuk senantiasa bagaimana melanjutkan perjuangan beliau berdua. Dahulu, pesantren Tahfidz Nurul Quran merupakan lembaga pendidikan yang awalnya hanya fokus pada program mengaji dan menghafal Al-Quran. Bertambah dengan adanya materi pelajaran seperti agama, tajwid, dan bahasa Arab. Perkembangan materi tambahan juga ditunjukkan dengan adanya ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu shorof, serta ilmu tauhid.